Aldi, seorang TKI asal Jawa Timur, baru tiba di Bandara Frankfurt untuk mencari kerja. Namun belum sempat menghirup udara Jerman sepenuhnya, ia dituduh mencuri tas seorang penumpang kaya. Saat semua orang memojokkannya, seorang wanita bule datang dan justru membela Aldi di depan semua orang. Dari situlah kisah penuh misteri dan drama dimulai. Namaku Aldi, usia 28 tahun, lahir dan besar di Jember, Jawa Timur, hidup popason, tapi selalu diajari satu hal sama ibuku. Jangan pernah ambil yang bukan milikmu, nak. Meski kamu lapar sekalipun, itu nasihat yang terpatri kuat di kepalaku. Siet, tapi siapa sangka, nasib malah mempermainkanku justru di negeri orang. Hari itu, aku baru mendarat di Bandara Frankfurt, Jerman. Habis menempuh perjalanan belasan jam dari Jakarta, lewat Doha, lalu transit sebentar di Zurich. Aku cuma bawa satu koper besar warna hitam, ransel usang, dan segenggam harapan. Harapan untuk bisa kerja halal di negeri orang. Jadi, pencuci piring pun tak masalah, asal bisa ngirimin duit buat ibu di kampung. Bandara Frankfurt besar, canggih, dan asing. Semua serba digital. Orang-orangnya tinggi-tinggi, jalan cepat, mata tajam. Aku seperti semut di antara robot dengan bahasa Inggris popason dan Google Translate. Di HP jadulku, aku coba cari jalan keluar dari arrival hall. Sampai akhirnya, di pengambilan bagasi, aku melihat koper hitam yang sangat mirip dengan milikku. Warnanya sama, ada pita biru di gagangnya, persis seperti yang kupasang semalam. Tanpa berpikir panjang, aku angkat koper itu dan mulai berjalan ke arah keluar. Baru 5 langkah, tiba-tiba terdengar suara wanita berteriak, "Hey, that's mine." "Hey." Aku terhenti. Seketika, 3 petugas keamanan bandara muncul dari samping, lengkap dengan seragam dan walkie-talkie. Mereka langsung mengerubungiku, seperti aku pembom waktu. "Let me see your bag tag," kata salah satu petugas pria dengan nada tinggi. Aku panik, mataku berkeliling. Orang-orang menatapku. Seorang wanita bule dengan jaket mahal berlari ke arahku. Wajahnya merah padam. "He stole my bag. I saw him take item." Aku langsung geling-jeling. Tangan terangkat. Nomor, sir, I think." "Wrong bag." "Sorry, I thought it's mine." Jawabku dengan logat belepetan. "Do you have the luggage tag?" Tanya petugas lain. Aku buru-buru buka ransel, cari tiket bagasi. Tapi entah kenapa, tiket itu hilang. Aku lemas, jantungku seperti diperas. Petugas langsung merampas koper itu dan memeriksa label di bagian bawah koper. Benar saja, bukan namaku, tapi sumpah, koper itu mirip 99%. Sama-sama hitam, sama-sama punya pita biru. Orang-orang mulai mengangkat ponsel, merekam. Aku mendengar suara-suara lirih. "Pencuri ya? Dari mana dia? Mungkin imigran gelap." Rasanya dunia runtuh di kakiku. Aku bukan pencuri, aku bukan maling, tapi tidak ada yang percaya. Bahkan dalam bahasa mereka yang tidak ku mengerti, aku tahu aku sedang dihina wanita biul itu, yang ternyata pemilik koper. Menunjuk-nunjuk wajahku sambil memaki. Matanya penuh benci. "You are a thief. I saw you. Police. Call the police." Petuk. Bandara mulai mengarahkan aku ke ruang keamanan. Tanganku gemetar, nafasku sesak. Bukan karena capek, tapi karena takut dan malu. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba muncul suara perempuan lain dari kejauhan. "Stop!" Semua orang menoleh. Langkah kaki sepatu hak tinggi berdentung di lantai bandara. Seorang wanita bule berusia sekitar 40-an, rambut pirang digulung rapi, memakai blazer putih elegan, berjalan menuju kami. Tatapannya tajam, tapi tidak marah, justru tenang. Ia mendekati petugas dan berkata, "Let him go. I was watching from earlier.
That man didn't steal anything. It was an honest mistake. Petugas terdiam. Begitu juga aku. Wanita itu mengeluarkan kartu identitas dari dompet kulitnya. Salah satu petugas langsung terlihat kaget melihat ID itu. Ia memberi hormat kecil dan bergumam, "Ma'am, I didn't know you were here." "Clearly." Jawab wanita itu dingin. Ia menoleh padaku, tatapannya lembut, tapi mengandung sesuatu yang membuatku bingung, seolah dia mengenalku. "Are you okay?" tanyanya padaku. Aku hanya mengangguk, belum bisa bicara. Wanita itu lalu menatap petugas. "Release him and return his dignity." Sejak detik itu, hidupku berubah, dan aku belum tahu siapa sebenarnya wanita itu. Aku masih berdiri di tengah-tengah lingkaran manusia asing. Beberapa kamera HP masih menyala, merekam wajahku seperti tontonan gratis bagi mereka, tapi mimpi buruk bagiku. Tangan petugas yang tadi mencengkeram bahuku perlahan melemah setelah wanita berjas putih itu menunjukkan kartu identitasnya. Dari lambangnya, jelas dia bukan orang sembarangan, seorang supervisor atau mungkin pejabat tinggi bandara. Wajah wanita pemilik tas yang tadi menuduhku langsung berubah. Awalnya ia begitu berani, sekarang malah mundur perlahan, tapi sorot matanya masih tajam ke arahku, seolah ingin berkata, "Kamu tetap bersalah." Petugas bandara tampak bingung. "Sesuai protokol, kami harus laporkan insiden ini ke kepolisian setempat," ucap salah satu dari mereka dengan nada setengah berbisik ke wanita itu. Aku bilang bebaskan dia. "Tidak ada pencurian, dia hanya salah ambil koper," ujar wanita misterius itu tegas. Lalu menambahkan, "Dan sebaiknya kalian mulai pelatihan ulang tentang bagaimana memperlakukan tamu internasional dengan hormat." Suasana mendadak senyap. Petugas yang memegangi lenganku segera melepaskannya. Aku menunduk, masih syok. Keringat dingin mengucur di pelipis. Lalu wanita itu menoleh padaku. "Ikut saya." Aku ikut. "Kemana Ma'am?" Saya nggak ngerti." "Come," ujarnya pelan namun tegas, sambil memberi isyarat agar aku berjalan bersamanya. Langkahku berat, bukan karena kaki capek, tapi karena beban rasa malu yang belum lepas. Tapi aku memilih ikut. Toh kalau dia berniat buruk, ya sudah, pasrah saja. Kami berjalan melewati lorong-lorong bandara, melewati lounge eksekutif, ruang-ruang yang bahkan tak pernah kulihat di TV. Semua orang memberi hormat saat wanita itu lewat. Kami berhenti di sebuah ruangan kaca dengan sofa putih dan jendela menghadap landasan pesawat. Aku duduk, bingung. Wanita itu menuangkan 2 gelas air, lalu duduk di depanku. "Nama kamu siapa?" tanyanya dalam bahasa Inggris yang pelan dan jelas. "Ah, Aldi," jawabku. "Indonesia?" tanyanya. Aku angguk pelan. Ia tersenyum kecil. "Kamu tahu, aku pernah ke Indonesia 2 kali, Bali dan 1 lagi. Banyuwangi. Pernah dengar?" Aku hampir terbatuk. "Banyuwangi? Itu tetangga kampung halamanku." "Iya, saya tahu. Saya dari Jember. Dekat sana." Dia tersenyum lebih lebar sekarang. "Berarti kita sudah pernah satu tanah." Dunia ini lucu ya. Aku bingung harus menjawab apa. "Dengar, Aldi," lanjutnya, "tadi aku melihat semuanya. Dari kamera dan juga langsung. Kamu tidak bersalah. Tapi dunia ini kadang cepat menghakimi mereka yang tampak lemah." Aku tercekat, kata-katanya seperti menampar jiwaku. "Terima kasih, Bu. Saya nggak tahu harus bilang apa." Dia menatapku lama, lalu berkata, "Kamu lapar?" Aku mengangguk pelan. "Malu, sejak tadi pagi cuma makan biskuit." "Bagus, aku tahu satu tempat makan yang enak. Kita ke sana yuk."
Aku traktir. Aku makin bingung, tapi juga penasaran. Sebenarnya, wanita ini, setelah keluar dari ruang itu, aku mengikuti dia masuk ke sebuah mobil hitam mewah yang parkir di jalur khusus bandara. Supirnya langsung membukakan pintu di dalam mobil sambil menyandarkan kepalaku yang lelah. Aku tak bisa berhenti berpikir, apakah ini mimpi? Kenapa wanita seanggun dia mau menolong aku, orang yang baru saja dituduh pencuri? Dan pertanyaan terbesar mulai muncul di benakku. Siapa sebenarnya dia? Dan kenapa dia menatapku seolah sudah mengenalku jauh? Sebelum kejadian tadi, mobil mewah itu melaju cepat meninggalkan Bandara Frankfurt, melewati jalanan yang masih ramai oleh mobil-mobil lain. Aku duduk di kursi belakang, menatap jendela dengan pikiran yang berkecamuk. Wanita ini siapa sebenarnya dia? Nama saya Aldi, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dari Jember, sebuah kota kecil yang jauh dari kemewahan. Saya pergi ke Jerman dengan harapan bisa bekerja, menghidupi ibu yang tinggal sendirian di kampung. Tapi kini, saya sedang duduk di mobil mewah, dibawa oleh seorang wanita bule yang sepertinya punya dunia sendiri. Wanita itu, sebut saja Maria, tidak banyak bicara sepanjang perjalanan. Hanya sesekali dia memandangi saya dengan tatapan tajam namun lembut, seperti sedang menilai. Saya jadi makin cemas, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di balik perhatian yang ia berikan. Tak lama, mobil berhenti di depan sebuah restoran mewah dengan lampu-lampu terang berkilau. Kita makan dulu, ujar Maria sambil melangkah keluar dari mobil dengan anggun. Saya hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa lagi. Semua yang terjadi sejak saya tiba di bandara terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Dengan satu kejutan setelah kejutan lainnya, restoran itu begitu mewah, dengan dekorasi minimalis yang modern dan suasana yang tenang. Maria langsung disambut oleh pelayan yang mengenalinya. Mereka memberi hormat dan saya bisa merasakan pandangan mereka yang agak berbeda, lebih hormat, lebih waspada. Kami duduk di meja dekat jendela besar, dari mana saya bisa melihat pemandangan kota yang indah. Maria memesan makanan dengan fasih dalam bahasa Jerman. Saya hanya mengikuti meskipun tak sepenuhnya mengerti apa yang dipesannya. Terima kasih sudah menolong saya di bandara tadi, ujar Maria setelah beberapa saat memecah keheningan. Tidak masalah, jawab saya pelan. Saya cuma nggak ingin dianggap bersalah. Saya tidak pernah mencuri. Maria mengangguk, matanya menatap saya dengan penuh pengertian. Aku tahu, tapi dunia ini kadang tidak memberi kesempatan bagi orang-orang seperti kamu, kan? Terlalu cepat menghakimi. Saya terdiam, tak tahu harus berkata apa. Kata-katanya menusuk. Benar juga, di kampung saya pernah melihat banyak orang dihukum tanpa pernah mendapat pembelaan. Mungkin jika saya tidak menolong wanita itu tadi, saya akan berada di balik jeruji besi sekarang, dihadapkan pada tuduhan yang lebih serius. Saya ingin tahu, lanjut Maria, kenapa kamu datang ke Jerman? Itu pertanyaan yang sulit dijawab. Saya bukan orang yang terbiasa bercerita banyak, tapi saya memutuskan untuk jujur. Saya datang untuk kerja, Bu, jawab saya, memulai kalimat dengan hati-hati. Kerja kasar? Tidak masalah, asal bisa kirim uang untuk ibu di Indonesia. Maria menatap saya lebih dalam lagi. Sepertinya ia mencoba membaca saya. Entah kenapa, saya merasa ada sesuatu yang dia tahu lebih dari yang saya harapkan. Kamu tidak takut? Tanyanya tiba-tiba. Takut apa? Saya membolas, merasa bingung. Takut meninggalkan semuanya. Keluarga, kampung halaman, untuk datang ke tempat yang asing dan bekerja keras hanya untuk hidup. Ia menghela napas pelan. Tahun yang datang ke sini, tapi tidak semua bisa bertahan. Apalagi mereka yang tidak tahu apa yang mereka hadapi.
Saya terdiam. Kata-katanya mengingatkan saya pada semua perjuangan yang pernah saya lalui, semua kerja keras dan pengorbanan yang akhirnya membawa saya ke sini. Tapi Maria seperti tahu lebih banyak tentang dunia yang saya coba masuki. Sesaat saya merasa seperti ada yang salah dengan semua ini. Sesuatu yang saya tidak mengerti. Kenapa kamu membela saya? Saya akhirnya bertanya, kenapa tidak langsung menyerahkan saya ke polisi? Maria menatap saya dengan senyum yang tipis, namun penuh arti. Karina, aku tahu apa yang kamu rasakan. Jawabnya pelan. Aku dulu juga pernah merasa seperti kamu. Dulu, aku juga seorang asing di negeri orang, berjuang sendirian. Saya semakin bingung. Wanita ini, dia bukan orang sembarangan. Saya bisa merasakan itu. Mari kita makan, lanjutnya. Seolah tidak ingin melanjutkan percakapan lebih jauh, ia mulai menyendok makanan dan menyuapkan ke mulutnya. Saya mengikuti, walau pikiranku masih berputar. Siapa sebenarnya Maria? Dan kenapa ia tampak tahu begitu banyak tentang orang-orang seperti saya? Keesokan harinya, aku terbangun di sebuah kamar tidur yang mewah, dengan pemandangan langit biru yang menenangkan. Aku bingung, bahkan tidak ingat bagaimana bisa sampai tidur di sini. Semalam, setelah makan malam yang mewah, Maria mengajakku ke rumahnya, atau lebih tepatnya, villa mewah di pinggiran kota Frankfurt. Aku hanya bisa mengikutinya, terperangkap dalam kebingunganku sendiri. Aku duduk di ranjang besar itu, mencoba mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Dari dituduh mencuri di bandara, sampai sekarang, aku ada di tempat ini, dikelilingi oleh kemewahan yang tak pernah kuimpikan sebelumnya. Maria datang mengetuk pintu kamar. Bangun, kamu sudah tidur cukup, katanya lembut, sambil membuka pintu kamar. Aku mengangguk dan berusaha bangkit dari tempat tidur, tapi saya nggak tahu bagaimana bisa tidur di sini. Maria tersenyum. Jangan khawatir, semalam aku hanya ingin memastikan kamu aman. Aku menatapnya bingung. Tapi kenapa? Kenapa saya? Apa yang sebenarnya kamu inginkan dari saya? Maria duduk di pinggir ranjang, menatapku dengan tatapan yang tak bisa kubaca. Kamu sudah tahu jawabannya, Aldi. Semua yang aku lakukan bukan tanpa alasan. Aku terdiam. Aku sudah merasa ada sesuatu yang aneh dengan wanita ini. Semua yang dia lakukan, sikapnya yang selalu penuh perhatian, semua itu terasa tidak biasa. Sesuatu lebih besar dari yang aku kira sedang terjadi. Dan aku mulai merasa terperangkap dalam permainan yang tidak aku mengerti. Saya hanya merasa bingung. Saya cuma mau bekerja, Bu. Tidak lebih. Maria menghela napas panjang. Aku tahu, tapi kamu lebih dari itu. Kamu tidak hanya datang untuk mencari pekerjaan di sini, Aldi. Kamu datang untuk sesuatu yang lebih besar. Aku merasa jantungku berdebar. Apa maksudnya? Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Jadi, bagaimana sekarang? Saya bebaskan? Ada yang akan menuntut saya lagi. Maria mengangguk. Kamu sudah bebas. Petugas bandara sudah mengonfirmasi bahwa itu hanya salah paham. Tapi, kamu harus tahu, kejadian itu bukan kebetulan. Ada yang lebih besar di baliknya. Aku mengernyitkan dahi. Apa maksudnya, Bu? Maria terdiam sejenak, seolah memikirkan kata-kata yang akan dia ucapkan. Kamu tahu, Aldi, dunia ini penuh dengan orang yang dayam-dayum mengawasi orang lain. Aku bukan hanya perempuan biasa. Aku punya pengaruh di tempat ini. Di dunia ini, aku semakin bingung. Pengaruh? Saya tidak mengerti. Coba lihat sekelilingmu, Aldi, ujar Maria sambil melambaikan tangan ke arah villa besar itu. Di balik semua ini, ada orang-orang yang memiliki kekuasaan, dan kadang mereka menggunakan kekuasaan itu dengan cara yang tidak seharusnya. Aku terdiam. Sebenarnya,
Aku mulai merasa tidak nyaman dengan semua ini. Mungkin karena aku bukan bagian dari dunia mereka, dunia orang-orang kaya dan berkuasa ini. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dari saya? Akhirnya aku bertanya, melontarkan pertanyaan yang sejak kemarin mengganggu pikiranku. Maria hanya tersenyum, tapi senyumnya kali ini lebih misterius. Aku ingin kamu tahu satu hal, Aldi. Di dunia ini, tidak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi ada tujuannya. Kita hanya harus siap untuk menghadapi apa yang datang. Kata-katanya semakin membingungkan. Aku merasa semakin terjebak dalam sesuatu yang tidak aku mengerti. Beristirahatlah dulu, nanti kita bicara lagi, kata Maria, sambil berdiri dan menuju pintu. Kamu bebas untuk tinggal di sini sepuasnya. Tetapi ingat, kamu sudah terhubung dengan dunia yang lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Ketika pintu kamar tertutup, aku kembali terdiam. Pikiran-pikiranku berputar, mencerna kata-kata Nia yang terus menghantui. Ada sesuatu yang besar dan gelap di balik semua ini. Dan aku hanya baru memulai untuk mengetahuinya. Aku tidak tahu apakah aku bisa percaya pada Maria. Tapi satu hal yang pasti, aku sudah terjebak dalam permainan yang tidak aku inginkan. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan masuk. Aku membuka pesan itu. Dari 0822 X30 20. Pesan, Aldi, berhati-hatilah. Kamu sedang dipantau. Jangan percaya pada siapapun, bahkan orang yang terlihat baik. Aku terkejut. Siapa yang mengirim pesan ini? Pesan itu masih ternjang-jang di kepalaku. Siapa yang mengirim pesan itu? Dan apa maksudnya? Aku berdiri di pinggir jendela kamar Maria, menatap pemandangan kota Frankfurt yang sibuk, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Dunia ini terasa begitu luas, begitu asing, dan aku merasa seperti ada yang sedang mengawasi setiap langkahku. Kamar ini begitu mewah, begitu bersih, begitu sempurna. Semua ini terasa terlalu jauh dari kehidupan yang kutinggalkan di Indonesia. Seperti mimpi yang tidak kunjung selesai. Tapi kini, di balik semua kemewahan ini, ada ketegangan yang menggelayuti pikiranku. Maria kembali masuk ke kamar setelah beberapa saat, mengenakan pakaian kasual yang lebih santai. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya, sesuatu yang lebih serius. Aldi, katanya pelan, aku tahu ini semua membingungkan bagimu, tapi aku ingin kau tahu sesuatu yang penting. Aku menatapnya, tak mengerti. Apa itu? Maria berjalan mendekat, duduk di sebelahku. Matanya tidak lagi seperti malam sebelumnya yang penuh misteri. Kini, ada keseriusan yang tidak bisa dipungkiri. Kamu tidak hanya datang ke sini karena kebetulan aku sudah tahu tentangmu sebelum kamu datang, kata Maria. Jantungku berdebar lebih cepat. Apa maksudmu? Maria menghela napas panjang. Aku tahu siapa kamu, Aldi. Aku tahu keluarga kamu. Aku tahu perjuanganmu di Indonesia. Tapi lebih dari itu, aku tahu kenapa kamu dibawa ke sini. Kepalaku terasa berat. Semua kata-kata ini begitu mengganggu. Apa kamu yang mengirim pesan itu? Dia mengangguk pelan. Ya, aku yang mengirimnya. Aku ingin kamu berhati-hati. Semua ini bukan hanya soal pekerjaan atau kebetulan. Ini soal sesuatu yang jauh lebih besar. Aku terdiam, tidak tahu apa yang harus kukatakan. Di satu sisi, aku ingin percaya padanya. Tapi di sisi lain, ada begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kamu tahu siapa saya? Tonyaku Dengen. Suara tercekat. Kenapa kamu bilang kamu tahu tentang keluarga saya? Maria tidak menjawab langsung. Sebaliknya, dia memandangku dengan tatapan yang lebih dalam. Aldi, kamu tidak tahu siapa saya sebenarnya. Dan kamu tidak tahu siapa orang-orang yang terlibat dalam semua ini. Saya merasa dunia sekitarku mulai runtuh.
Maria ini bukan siapa-siapa. Dia jelas bukan perempuan biasa. Dan entah kenapa, saya merasa semakin terjebak dalam permainan yang tidak saya pahami. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dari saya, Bu? Tanyaku akhirnya. Suaraku hampir putus-putus karena emosi yang semakin menggulung. Maria menatapku dengan tajam. Apa yang aku inginkan? Aku ingin kamu tahu bahwa semuanya ini bukan kebetulan. Semua yang terjadi pertemuan kita, kejadian di bandara ini semua sudah diatur. Aku tidak bisa menahan rasa cemas yang mulai merayap. Diatur? Siapa yang mengaturnya? Maria hanya tersenyum tipis. Seseorang yang memiliki lebih banyak kekuatan daripada yang kamu bayangkan. Aku merasa seperti berada di tengah pusaran, tak bisa keluar. Wanita ini Maria bukan hanya seseorang yang kebetulan baik hati. Dia tahu terlalu banyak, lebih dari sekadar tentang aku, tentang keluarga, bahkan mungkin tentang Indonesia. Tapi kenapa saya, Bu? Tanyaku dengan suara hampir pecah. Kenapa saya yang terlibat dalam semua ini? Saya cuma seorang TKI yang hanya ingin hidup lebih baik. Maria mengusap rambutku perlahan. Kamu lebih dari itu, Aldi. Kamu tidak tahu siapa dirimu sebenarnya dan siapa yang memilihmu untuk terlibat dalam ini. Kata-katanya semakin membuatku terjebak dalam kebingunganku. Siapa aku menurut dia? Apa yang dia maksud dengan lebih dari itu? Apa maksud kamu? Aku hampir berbisik. Maria Mengla. Naples Logi. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang besar, Aldi. Sesuatu yang sedang diperjuangkan oleh orang-orang yang lebih berkuasa daripada yang kamu bisa bayangkan. Aku ingin mengerti, tapi semakin dia berbicara, semakin aku merasa seperti tersesat dalam labirin yang tidak berujung. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Tanyaku. Sudah tidak tahu lagi mana yang benar. Maria menatapku, dan untuk pertama kalinya, dia memberi senyum yang lebih manusiawi. Bukan senyum misterius yang selalu ia tampilkan. Kamu harus memilih, Aldi, katanya. Pilihan yang akan menentukan apakah kamu akan menjadi bagian dari permainan ini atau memilih untuk mundur. Tapi ingat, mundur bukanlah pilihan yang mudah. Aku merasa tertekan. Aku hanya ingin hidup biasa, tanpa terjebak dalam semua intrik ini. Tapi dunia di sekelilingku terasa semakin besar dan mengancam. Kata-kata Maria terus terngiang-ngiang di telingaku. Kamu lebih dari itu, Aldi. Kamu tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku mulai merasa seolah hidupku bukan milikku lagi. Semakin hari, semakin aku merasa berada dalam dunia yang asing, dunia yang penuh dengan konspirasi, kekuasaan, dan misteri. Setiap percakapan dengan Maria semakin membuatku merasa terperangkap. Dan meskipun aku ingin keluar, aku juga tidak tahu caranya. Setelah pembicaraan itu, Maria memberiku waktu untuk berpikir. Namun, pikiranku malah semakin kacau. Semua yang telah terjadi, semua yang kulihat dan kualami, terasa seperti potenggen teka-teki yang tidak bisa kugabungkan. Pagi itu, aku duduk di tepi kolam renang Villa Maria, menatap air yang tenang, mencoba mencerna semuanya. Kenapa aku? Kenapa aku yang dipilih untuk terlibat dalam ini? Aku hanya seorang pria biasa, tidak kaya, tidak terkenal. Aku tidak punya koneksi, apalagi kekuasaan. Aku hanya ingin bekerja, mengirim uang untuk ibu, dan menjalani hidup yang sederhana. Namun entah mengapa, semuanya berubah begitu saja. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Aku menoleh dan melihat Maria datang, mengenakan pakaian olahraga. Seperti biasa, dia berjalan dengan anggun, namun kali ini wajahnya terlihat lebih serius. Aldi, kamu sudah berpikir? Tanyanya, duduk di sebelahku. Aku mengangguk pelan, tetapi pikiranku masih berkecamuk. Saya tidak tahu harus berpikir apa lagi. Semua ini terlalu cepat, Bu. Saya tidak mengerti apa yang kamu inginkan dariku. Maria menatapku dengan tatapan penuh arti. Aku tidak menginginkan apa-apa darimu, Aldi.
Aku hanya ingin kamu mengerti bahwa dunia ini tidak seperti yang kamu kira. Tidak ada yang bisa lari dari kenyataan bahwa kekuasaan selalu mengendalikan segalanya. Aku mengerutkan kening. Kekuasaan? Apa maksudmu? Dunia ini penuh dengan orang-orang yang mengendalikan segala sesuatu dari bayang-bayang. Mereka memiliki kekuasaan lebih besar dari yang kamu bayangkan. Dan terkadang mereka menggunakan orang-orang seperti kamu untuk mencapai tujuan mereka. Aku menatap Maria bingung. Tapi saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang TKI yang ingin bekerja. Tidak ada yang istimewa dari saya. Maria menghela napas. Tampaknya ingin menjelaskan lebih banyak. Itulah yang kamu kira. Tapi aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Kamu adalah kunci untuk sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Aku merasakan jantungku berdebar cepat. Apa maksudnya? Aku merasa semakin terjebak dalam permainan ini, sesuatu yang tidak bisa kuhindari. Meskipun aku tak tahu apa tujuannya. Kenapa saya, Bu? Kenapa bukan orang lain? Aku akhirnya bertanya. Suaraku sedikit gemetar. Kenapa saya yang dipilih untuk semua ini? Maria menatapku dengan mata yang lebih lembut. Karena kamu memiliki sesuatu yang orang lain tidak punya, Aldi. Kamu memiliki hati yang tulus. Dan itu langka di dunia ini. Di dunia yang penuh dengan kepentingan dan kebohongan, kamu adalah orang yang belum terkontaminasi. Itu yang mereka cari. Aku terdiam. Hati yang tulus. Aku hanya mencoba hidup sederhana. Tidak lebih. Tapi apa yang dia katakan membuatku merasa seperti aku berada di tengah perangkap yang sulit kuhindari. Aldi, kamu harus memilih sekarang. Lanjut Maria dengan suara lebih serius. Apakah kamu ingin terus berada di dunia ini? Atau mundur dan hidup seperti yang dulu? Aku menundukkan kepala, berpikir keras. Dunia yang dia maksud, dunia yang penuh dengan kekuasaan dan manipulasi, atau hidup yang sederhana, yang jauh dari semua itu. Aku bingung, mana yang benar, mana yang lebih baik untukku. Namun, aku tahu satu hal. Apapun pilihan yang kubuat, aku sudah terjebak di dalamnya. Dan jika aku mundur sekarang, mungkin akan lebih banyak hal yang aku pertaruhkan daripada sekadar pekerjaan. Aku tidak tahu apa yang harus saya pilih. Bu, aku akhirnya berkata. Mataku kosong menatap air kolam yang tenang. Saya hanya ingin hidup seperti orang biasa, tidak terlibat dalam politik atau kekuasaan. Maria tersenyum tipis. Meskipun senyumnya tidak benar-benar menenangkan. Terkadang, Aldi, kita tidak bisa memilih hidup kita sendiri. Hidup memilih kita, dan kamu sudah terpilih. Aku merasa cemas, tak tahu harus berkata apa lagi. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setiap kali aku berpikir aku mengerti, semuanya berubah lagi dengan langkah pelan. Aku bangkit dari tempat dudukku dan berjalan menuju villa. Maria mengikuti di belakang. Namun kali ini, aku merasa ada jarak yang semakin jauh antara kami. Sesuatu di dalam diriku mengatakan bahwa keputusan besar akan datang dan aku tidak akan bisa menghindarinya. Hari itu terasa begitu berbeda. Ada yang berubah di udara. Rasanya seperti ada sesuatu yang mendekat. Sesuatu yang tak terhindarkan. Aku merasa seperti berada di ujung jurang. Dan apapun yang aku pilih akan mengubah hidupku selamanya. Setelah percakapan panjang dengan Maria kemarin, aku merasa semakin tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku terjebak dalam permainan yang jauh lebih besar dari apa yang pernah kubayangkan. Dan meskipun aku ingin mundur, aku tahu aku tidak bisa. Capitulation sudah dibuat, dan aku hanya bisa mengikuti alur yang sudah ditentukan. Hari itu, Maria mengundangku ke sebuah pesta makan malam. Pesta yang tampak seperti pesta biasa bagi orang kaya, dengan tamu-tamu yang semua terlihat sempurna dalam balutan pakaian formal. Aku merasa seperti ikan kecil yang terjebak dalam akuarium besar. Semua orang di sekitar kami tampak begitu sempurna, dengan dunia yang begitu jauh dari kenyataan hidupku.
Aku berjalan di samping Maria, yang tampak lebih anggun dari biasanya. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah, sesuatu yang tidak bisa aku definisikan. Sebelumnya, dia selalu terlihat misterius. Namun sekarang ada aura ketegasan yang lebih kuat, seperti dia sudah memutuskan sesuatu. Aku duduk di meja besar bersama tamu-tamu lainnya. Semuanya adalah orang-orang yang aku rasa tidak pernah aku temui sebelumnya. Mereka berbicara dalam bahasa yang tidak aku mengerti. Tapi aku tahu mereka membicarakan hal-hal besar, politik, bisnis, dunia yang jauh dari kehidupanku. Namun aku hanya diam, mataku melirik ke Maria yang duduk di ujung meja, berbicara dengan beberapa orang. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa cemas akan apa yang akan datang selanjutnya. Cemas akan sesuatu yang tak bisa aku hindari. Di tengah pesta yang berlangsung, Maria berdiri dan meminta perhatian semua orang. Semua mata tertuju padanya, dan suasana yang semula ramai tiba-tiba menjadi hening. "Terima kasih semuanya telah datang malam ini," kata Maria. Suaranya tenang namun tegas. "Hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi saya. Aku tak tahu apa yang sedang terjadi, apa yang dia maksud, apa yang sedang dia rencanakan." Maria berjalan menuju diriku, dan seketika itu juga aku merasakan jantungku berdegup lebih kencang. Semua mata kini tertuju padaku. Suasana semakin tegang. "Aldi," kata Maria sambil tersenyum, "seperti yang kamu tahu, hidup kita tidak pernah berjalan sesuai rencana. Kadang kita dipertemukan dengan orang yang tak pernah kita duga, dengan cara yang tak pernah kita bayangkan." Aku merasa mataku mulai berkaca-kaca. Kata-katanya mulai menyentuh hati yang sejak tadi aku coba tahan. Maria melanjutkan, "Dan malam ini, aku ingin melangkah lebih jauh denganmu. Aldi, aku tahu ini mungkin datang terlalu cepat, dan kamu mungkin merasa bingung, bahkan takut. Tapi aku sudah memutuskan. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku, dan aku ingin kita menjalani hidup ini bersama." Kemudian, Maria mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah cincin berlian yang berkilauan terang, yang tampak begitu mahal dan berharga. Semua orang terdiam, menunggu dengan napas tertahan. "Dengan ini, aku melamar kamu, Aldi," kata Maria. Suaranya penuh dengan harapan. Aku terdiam, semua mata tertuju padaku, dan aku bisa merasakan detak jantungku yang semakin cepat. "Tidak, Ada," kata yang keluar dari mulutku. Aku hanya bisa menatap cincin itu, dan kemudian menatap Maria, satu-satunya wanita yang entah kenapa selalu bisa membuatku merasa bingung, cemas, dan terjebak dalam dunia yang tak ku kenal. "Aldi, apakah kamu mau menikah denganku?" tanyanya dengan lembut. Disinilah aku, terjebak dalam permainan yang lebih besar daripada yang bisa aku bayangkan. Di depan semua orang ini, di dunia yang begitu jauh dari kehidupanku, aku dihadapkan pada sebuah pilihan besar. Pilihan yang akan mengubah seluruh hidupku. Mataku beret, aku tidak tahu harus berkata apa. Semua perasaan yang sejak awal ku coba untuk kendalikan, kini meledak begitu saja. Aku merasa seperti dunia ini begitu berat, begitu menekan. Aku hanya seorang pria biasa yang ingin hidup dengan damai. Namun, kini aku berada di sini, dengan pilihan yang begitu besar, dengan dunia yang begitu asing. Maria, aku akhirnya bisa berbisik. Saya tidak tahu apa yang harus saya jawab." Dia tersenyum lembut, seolah sudah tahu jawabannya. "Kamu tidak perlu menjawab sekarang. Tapi ingat, Aldi, kamu sudah terpilih." Aku mengangguk pelan. Tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, hidupku tak akan pernah sama lagi. Pesta telah selesai. Semua tamu sudah pulang, dan villa besar milik Maria kini terasa sunyi. Namun,
Di dalam hatiku, suara-suara kekhawatiran masih menggema, berbaur dengan kebingunganku. Semua yang terjadi begitu cepat, seperti arus deras yang membawa aku jauh dari daratan yang aku kenal. Malam itu, aku duduk di balkon villa, memandang langit yang dipenuhi bintang. Udara malam yang sejuk mengusap wajahku, namun tidak cukup untuk meredakan kecemasan yang meresap dalam diri. Aku memikirkan keputusan yang baru saja ku terima, menikah dengan Maria. Sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan, bahkan dalam mimpi terburukku. Tapi ada yang lebih besar dari sekadar status atau kemewahan yang ditawarkan Maria. Aku tahu ini bukan tentang hidup mewah atau jabatan tinggi. Semua yang Maria tawarkan seakan hanya tampak sebagai penutup dari tujuan yang lebih dalam. Aku mendengar langkah kaki mendekat, dan Maria muncul di balik pintu kaca balkon. Wajahnya tidak lagi tegas seperti tadi malam. Kali ini lebih lembut, penuh harapan. "Aldi," katanya dengan suara pelan, "kamu sudah memutuskan?" Aku menatapnya, dan dalam hatiku ada perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Rasa takut, keraguan, dan juga sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang entah mengapa aku mulai rasakan. "Maria," jawabku, menghela napas. "Saya tidak tahu apakah saya siap untuk ini. Semua yang kamu tawarkan, dunia ini, itu terlalu jauh dari hidup saya yang sebenarnya. Saya hanya seorang pria biasa, tidak ada yang istimewa." Maria tersenyum kecil. "Kamu tidak perlu menjadi orang lain, Aldi. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Itu saja." Kata-kata itu menyentuh hatiku. Di dunia ini yang penuh dengan tuntutan dan ekspektasi, Maria tidak meminta lebih dari diriku. Dia hanya menginginkan aku menjadi diriku sendiri. Dan itu, lebih dari apapun, membuatku merasa sedikit lebih ringan. "Lalu, apa yang kamu harapkan dari saya?" tanyaku, menatapnya dengan penuh pertanyaan. Maria duduk di sebelahku, menatap langit malam yang sama. "Saya tidak mengharapkan apa-apa, Aldi. Saya hanya ingin seseorang yang bisa berjalan bersama saya. Kita mungkin berbeda dunia, tapi hati kita sama. Kamu tidak harus berubah untuk menjadi bagian dari hidup saya. Hanya jika kamu mau." Aku menunduk, memikirkan kata-katanya Hotikomi sama. Itu terdengar begitu sederhana, tapi begitu dalam. Mungkin itu yang selama ini aku cari, bukan kemewahan, bukan status, tapi seseorang yang melihatku sebagai aku, tanpa berpura-pura, tanpa tekanan. Seseorang yang bisa menerima semua kekuranganku. "Aku mau," jawabku pelan, akhirnya menemukan kata-kata yang tepat. "Aku mau berjalan bersamamu, Maria. Tidak peduli apapun yang terjadi di depan, aku ingin bersama kamu." Maria menatapku dengan tatapan penuh kehangatan, lalu meraih tanganku. "Terima kasih, Aldi. Kamu tidak akan menyesal." Malam itu, aku merasakan sebuah kedamaian yang jarang kurasakan. Di tengah semua kebingungan dan kegelisahan, aku akhirnya bisa merasa seperti diriku sendiri. Tidak ada lagi tuntutan, tidak ada lagi tekanan dari dunia luar. Ada aku, ada Maria, dan bersama Semo, kami akan menghadapi apapun yang datang. Kami duduk di sana, berdua, di bawah langit malam yang penuh bintang, berbagi keheningan yang penuh makna. Semua keraguan yang pernah aku rasakan perlahan-lahan menghilang, digantikan dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kami akan menghadapinya bersama. Aku mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi satu hal yang pasti, ku sudah memilih jalanku, dan itu lebih berarti dari segalanya.